Pulau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya, ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kalau didoni disadui, tetap tak pisau Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya, kok fadhon ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun, ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku mun kok sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuhe saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Wazaliyu Asri wa Junaidu Waqti gini, semua maca putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca. Tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas wa ifadah, pas apa? Haid. Kalau dulu zaman Sayyidah Aisyah orang disuruh nunggu kan ikhlas karena Rasulullah, garwane Rasulullah. Sekarang kalau nunggu sampean terima bojo kiai terus gajinya gratis, usul kon nunggu kan yo repot. Said Muhammad enteng saja oleh ngendikan, ya sudah kalau kloternya mau berangkat tawaf saja ifadah. Karena toharah itu syarat, di mana-mana syarat wajib ya indal kudro, kalau ajis ya gugur. Seenteng itu enak. Terus misalnya Romyo qabla zawal, dulu di semua hadis kunna tahayyan faida zalati syamsu romaina. Tapi kata Said Muhammad, ternyata ketika di titik yang sama di waktu yang sama terjadi prahara di masa haromai apa di istilah dulu tragedi Mu'asim itu. Akhirnya Said Muhammad bilang nggak apa-apa Romyo qabla zawal. Terus beliau dalilnya gampang. Romyo yaumas salisa asyar, yaitu nafar apa? Sani itu bisa digugurkan bil kulliyah. Orang boleh nafar awal, artinya enggak Romyo yaumas salisa asyar. Kalau Romyo bil kulliyah saja digugurkan, fali ayajuzat taqdim min babi aula. Wong ngenyang maju sithik kok ora oleh. Kata beliau, fi'lun nabi itu udah harus dianalisis itu syarat sah, bisa saja itu mimbabil afdoliyah, hanya mimbabil apa? Afdoliyah. Saya sering cerita ke Habib Ahmad di Bukhari ini, nanti saya baca dipersaksikan Habib Taufik Habib Ahmad. Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu ala akmalil awsaf. Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarung ditalikkan di gulunya, di atikihi,
ditiru Jabir, ditiru sahabat. Sholat fi saubin wahid. Karena apa? Andai kan Nabi selalu sholat ala ahsanil ahwal, nanti dikira itu syarat sah atau syarat wajib. Tentu bala qaidan lebih baik timbang bala qaiman, tapi di Bukhari babun atau babul bauli qaiman. Ata Rasulullah subhata qaumin fabala qaiman.